Tapi kalau dia puasa mau tapi sholat tidak mau, nah ini kalau kita ibaratkan seperti orang yang Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, ada satu kewajiban yang sebenarnya mudah untuk dilaksanakan. Tetapi banyak orang yang malas melaksanakannya, mengabaikannya, dan lain sebagainya. Padahal kewajiban ini sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah SAW menerima perintah untuk mengerjakan kewajiban ini, itu langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah ini. Perintah apakah itu? Yakni perintah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kita paham teman-teman sekalian bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita terikat dengan 5 hukum, yakni wajib, sunnah atau mandub, mubah, makruh, dan juga haram. Masing-masing dari kelima hukum ini memiliki konsekuensi tersendiri. Kalau wajib kita pahami bersama, siapa yang mengerjakan suatu kewajiban maka dia mendapatkan pahala. Ketika meninggalkan kewajiban tersebut maka dia meraih dosa. Dan dosa ini akan berujung kepada siksa. Kemudian yang kedua ada sunnah atau mandub, yakni suatu amalan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Namun apabila kita tinggalkan maka kita akan merugi. Rugi waktu kita, habis waktu kita tanpa mendapatkan pahala. Padahal ada peluang, ada potensi untuk mendapatkan pahala tersebut. Yang ketiga adalah mubah, boleh. Boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Nah, misalnya mau makan ayam atau makan bebek, ya silakan, boleh saja. Sesuai dengan selera masing-masing. Yang ketiga ada makruh. Ya makruh itu ketika dikerjakan mengurangi potensi pendapatan pahala, namun ketika ditinggalkan memaksimalkan mendapatkan pahala. Nah, misalnya dalam bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, tapi ternyata dari ba'da sahur, ya tentu setelah sholat subuh tidur, sampai bangun hanya untuk sholat zuhur, tidur lagi. Kemudian bangun sholat asar, tidur lagi sampai menjelang buka. Nah itu kan bisa jatuh pada kondisi makruh. Yakni harusnya kita bisa dapat banyak potensi pahala, tapi karena kita tidur saja seharian, akhirnya mengurangi potensi pahala yang besar yang bisa kita dapatkan. Termasuk juga ketika sedang berpuasa misalnya, kemudian kita melihat tayangan-tayangan yang menggugah selera, yang memancing kita untuk terbayang-bayang akan makanan yang kita nonton, itu juga bisa jatuh pada kemakruhan. Dan yang kelima tadi ada yang namanya haram. Dan ini juga sudah jelas bagi kita semua bahwa keharaman itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan maka akan berujung pada dosa. Dan apabila kita tinggalkan, ya bisa mendapatkan pahala. Kalau misalnya ada potensi keharaman yang bisa kita lakukan, keharaman itu datang di hadapan kita, kemudian kita tinggalkan keharaman tersebut, maka itu bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana posisi sholat itu? Posisi sholat adalah yang pertama tadi, kewajiban. Bahkan disebutkan di dalil yang lain bahwa sholat itu merupakan pembeda antara orang muslim dan yang bukan muslim. Padahal kita menyaksikan sholat ini perkara yang sederhana. Lantas mengapa kemudian banyak orang yang melalaikan perkara ini? Ya hanya 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun kalau misal tidak bisa ke masjid bisa di rumah. Tidak bisa berdiri bisa sambil duduk. Ya, tidak bisa sambil duduk bisa sambil berbaring. Banyak kemudahan-kemudahannya. Bahkan kalau tidak bisa sama sekali kaku, tidak bisa
menggerakkan anggota tangan untuk isyarat sholat, maka kita bisa sholat dengan isyarat mata saja. Ya, saking memudahkannya perkara sholat ini. Apalagi dalam perjalanan, kita diberikan kemudahan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melakukan jamak qasar, bisa menggabungkan dua sholat dalam satu pengerjaan. Itu luar biasa. Nah, namun pada hari ini kita menyaksikan banyak orang yang melalaikan perkara sholat ini. Dan yang lebih anehnya lagi teman-teman sekalian, kita menyaksikan ini fakta di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah teman-teman kita juga, bahwa ada orang yang berpuasa memang, tapi di sisi lain dia tidak sholat. Ini lucu juga. Padahal dua-duanya adalah kewajiban yang harus dikerjakan dan tidak berbenturan, Ji. Bisa, Ji, istilahnya dikerjakan secara bersamaan. Tapi kalau dia puasa mau tapi sholat tidak mau, nah ini kalau kita ibaratkan seperti orang yang mau pakai baju tapi tidak mau pakai celana. Ya, itu kan aneh kelihatannya. Nah, seharusnya kita berusaha mengerjakan semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara sholat ini, teman-teman sekalian, merupakan perkara yang sangat penting. Jangan kita main-main dengannya. Bahkan, sholat ini statusnya dia hutang. Ya, kalau tidak dikerjakan, harus dikerjakan di waktu yang lainnya, harus dikodok, harus diganti. Nah, kalau tidak diganti, khawatirnya diganti dengan siksa di neraka nantinya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari perkara-perkara semacam itu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita perhatikan perkara sholat ini, perbaiki sholat kita. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah memperbaiki kehidupan kita. Dan juga kita memprioritaskan perkara sholat ini. Walaupun banyak aktivitas kita sehari-hari, tapi kita berusaha memang memasang alarm dalam diri kita atau dibantu dengan gadget kita. Ketika waktu sholat sudah masuk, ayo kita tinggalkan seluruh pekerjaan-pekerjaan kita dan kemudian menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.